Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hoptech TV. Di video kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu mengenai protokol yang banyak digunakan untuk IoT System atau Internet of Things. Nama protokolnya adalah MQTT. Jadi apa itu MQTT? Nah, MQTT ini adalah standar untuk IoT messaging, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar bagaimana cara mengirimkan data, kemudian menerima data menggunakan HTTP request, kali ini kita akan menggunakan MQTT protokol sebagai komunikasinya. Dari beberapa sumber yang saya rangkum di sini, MQTT itu adalah messaging protokol untuk IoT ya. Di sini udah jelas MQTT protokol untuk IoT, dan ini didesain dengan sangat ringan ya, sangat ringan untuk sebagai publish dan subscribe messaging transport. Nah, jadi keunggulan utamanya yaitu MQTT ini sangat ringan protokolnya, jadi hanya mengirimkan message, kemudian kita subscribe ke topik-topik yang memang kita ingin subscribe gitu ya. Sama halnya seperti kita subscribe terhadap YouTube channel atau mungkin newsletter berita. Jadi kita hanya akan diberitahu tentang topik-topik yang memang kita subscribe di dalamnya. Nah, ini sangat ideal untuk menghubungkan remote device atau device-device yang terdapat di remote area atau daerah terpencil dengan small code footprint. Artinya ini kodenya sedikit ya, ringan, kemudian sangat meminimalisir network bandwidth. Ya, di sini. Jadi bandwidth yang dibutuhkan sangat sedikit ya. Bayangkan kalau kita punya sebuah sistem data logger atau sensor lah ya di pedalaman, di pelosok, kemudian kita menggunakan kartu seluler untuk mengirimkan datanya ke server, itu kan akan lumayan menguras data ya kalau menggunakan HTTP. Nah, kalau MQTT ini dia datanya sangat sedikit, sangat ringan, jadi lebih hemat energi, kemudian lebih hemat kuota juga. Nah, MQTT ini sudah banyak banget digunakan. Beberapanya adalah di bagian otomotif, kemudian manufaktur, telekomunikasi, oil and gas, dan sebagainya. Nah, kenapa MQTT? Nah, kita akan sedikit buka lagi ini rangkumannya. Pertama, dia lightweight and efficient. Gitu ya. Jadi MQTT ini very small, require minimal resource, so can be used on small microcontrollers. Jadi karena ini protokolnya sangat ringan, jadi sangat memudahkan untuk penggunaan di microcontroller. Gitu ya. Kemudian bidirectional communication. Nah, jadi nanti antar microcontroller atau antar misalkan server dan device-nya itu bisa berkomunikasi secara bidirectional atau dua arah. Kemudian bisa digunakan untuk million of things ya. Jadi bisa dikoneksikan dengan berbagai macam IoT device gitu. Jadi nggak terbatas ya. Kalau misalkan kita lokal pakai network mungkin akan terbatas dengan IP ya. Kalau ini selama device-nya mensubscribe pada satu topik, maka semuanya bisa mempublish atau mendengarkan ya, atau menerima pesan. Nah, terus reliable message delivery. Nah, reliable message delivery ini artinya ini cukup tangguh atau cukup bisa diandalkan lah gitu ya untuk pengiriman data seperti itu. Walaupun memang ada 3 jenis QoS ya, Quality of Service Level ya. Jadi QoS ini ada 0, 1, kemudian 2. Nah, nanti kita akan bahas apa itu 0, 1, dan 2 ya. Kemudian support for unreliable networks. Jadi karena MQTT sangat ringan, dia support untuk network yang mungkin agak lost atau nggak selalu connect ya gitu ya. Many IoT device connect over unreliable cellular networks ya, misalkan pakai HP lah ya di pedalaman atau di remote area. Kemudian MQTT ini dia mengurangi waktu untuk connect dengan broker ya atau dengan servernya gitu ya. Kalau dengan HTTP request kan kita harus punya koneksi yang stabil, pingnya harus kecil, baru nanti ada delay lagi pengirimannya, kemudian penerimaan message-nya juga seperti itu gitu ya, lebih berat lah kalau mau ke HTTP. Tapi kalau MQTT ini dengan data yang kecil aja dia bisa mengirimkan data ke server. Kemudian dia juga security enable, jadi tidak hanya sebagai subscriber atau publisher, nanti ada sistem security enable, jadi nanti bisa juga kita tambahkan TLS-nya ya, security-nya, authentication-nya dengan menggunakan username dan password. Misalkan subscriber-nya harus punya username dan password untuk mendecode-nya, kemudian publisher-nya juga sama, harus menggunakan username dan password.
Nah, ini contohnya dari MQTT arsitektur ya. Nah, contohnya di sini sebelah kiri ada sensor temperatur ya, misalkan. Kemudian nilainya dikirimkan ke broker, lalu diberikan kepada klien. Nah, jadi untuk arsitektur ini MQTT minimal punya dua jenis ya. Minimal punya dua hal. Yang pertama adalah broker atau servernya, MQTT servernya. Yang kedua adalah klien ya. Klien ini dan klien yang sebelah sini. Kalau misalkan MQTT kliennya mengirimkan data, maka dia berfungsi sebagai publisher. Kalau misalkan MQTT kliennya itu untuk membaca data atau menerima data, itu dinamakan dengan subscriber. Nah, gitu. Nah, contohnya sensor ini, dia sebagai publisher ya, lalu dia mengirimkan data 24 derajat Celcius. Kemudian dia punya topik yang namanya temperatur ya, yang ini. Nah, jadi nanti si subscriber ini yang sudah subscribe ke temperatur, yang ini, dia juga akan menerima data yang sama gitu. Jadi kalau dia publish 24 derajat Celcius, nanti semua subscriber yang dia punya topiknya temperatur, dia akan mendapatkan data yang sama. Seperti itu. Nah, MQTT broker ini bisa kita build sendiri ya. Kalau kita punya server kemudian kita tanamkan MQTT broker juga bisa, atau bisa juga kita pasangkan di MQTT broker yang gratis. Seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya ya, topologinya. Misalkan kita punya MQTT broker nih, server. Entah itu sewa di VPS atau mungkin pakai yang gratisan atau punya kita sendiri. Nah, misalkan untuk transportasi logistik, mungkin dia mengirimkan koordinat, posisi di mana gitu ya. Lalu untuk medical healthcare juga bisa. Kemudian industrial energi, kemudian security and surveillance, kemudian logistik, dan banyak banget ya. Intinya dia digunakan di industri-industri yang memang membutuhkan komunikasi dan telekomunikasi ya, jarak jauh. Seperti itu. Nah, untuk brokernya yang gratis itu ada di testmosquito.org. Nah, ini adalah salah satu broker yang gratis yang banyak juga digunakan untuk penggunaan IoT system ya. Gitu. Jadi di sini contohnya servernya itu ada beberapa port yang sudah di-enable. 1883 ini unencrypted, unauthenticated gitu ya. Kemudian kalau 884 portnya dia nggak di-encrypt tapi authenticated, perlu username dan password. Nah, 883 ini di-encrypt kemudian tidak menggunakan password seperti itu. Jadi banyak banget ya sampai ke bawah. Nah, untuk mengetesnya kita bisa menggunakan yang namanya MQTT Box ya. Ini ada extension dari Chrome. Dicari aja MQTT Box download seperti itu. Nanti biasanya ada yang buat Chrome nih. Ini Chrome, masuk ke Chrome. Oke, lalu add to Chrome. Add app. Oke. Kita bisa buka ini MQTT Box-nya. Nah, ini sudah terbuka ya. Seperti ini. Nah, kita bisa bikin MQTT client ya. Sekarang kita create MQTT client. Misalkan protokolnya itu TCP. Kemudian hostnya kita ambil dari mosquito.org yang ini. Hostnya ini. Lalu portnya kita ambil yang paling atas aja nih. Yang 1883. 1883. Oke, misalkan ini kita bikin tes MQTT. Client name-nya ya. Save. Nah, nanti dia, nah ini langsung terkoneksi ya. Not connected, kemudian connected. Nah, kita lihat sebelah kiri ini yang biru. Ini topic to publish, berarti artinya dia sebagai publisher. Kemudian topic to subscribe, atau sebagai subscriber. Nah, untuk menuliskan topiknya, biasanya kita berikan identitas yang khusus sesuai dengan project kita. Contohnya misalkan ESP32 temp home, misalkan temperatur humidity ya. Nah, kalau misalkan topiknya ESP32 temp home, maka subscribe-nya juga sama. Ya, kemudian subscribe. Seperti itu ya. Nanti ini saat kita kirim,
tes, kemudian kita publish. Nah, dia langsung mendengarkan ya si subscribernya. Kita tes lagi. Nah, kalau misalkan dia tidak sama topiknya, misalkan theme home 1 seperti ini ya, subscribe, kemudian kita kirimkan. Nah, ini nggak akan ada data yang masuk ya, karena topik yang di-subscribe dengan topik yang di-publish itu berbeda. Nah, jadi harus disamakan nama topiknya, seperti itu. Nah, kalau kita mau mendengarkan semua topiknya, kita tinggal berikan seperti ini ya. Tanda pagar seperti ini, kita subscribe. Nah, ini banyak banget data-datanya nih. Ini berarti brokernya lagi banyak banget yang pakai di sana. Kita stop. Nah, kalau kita lihat ini macam-macam ya. Orang ada yang pakai Mosquito ORG ini banyak banget. Project-projectnya beda-beda tuh. Kalau kita lihat topiknya ini ya. Ada yang topiknya Digitransit seperti ini. Kemudian ada ini. Nah, jadi sangat banyak digunakan untuk sekarang ini. Oke, kita balikan lagi topiknya ke theme home, subscribe, kita tes. Oke, AA masuk ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke pemrograman di ESP32 menggunakan VS Code. Oke, ini halaman baru untuk MQTT. Lalu kita akan buka snippet yang pada tutorial sebelumnya kita sudah buat. Silahkan kalau misalkan ada yang belum tahu caranya ke tutorial sebelumnya. Kita sudah buat ESP32W ya, yang ini. Diklik aja langsung keluar seperti ini. Kemudian masukkan WiFi credentialnya, SSID, itu nama WiFi. Lalu passwordnya dimasukkan juga. Lalu masuk ke kode utama ya. Kita hapus aja, kita coba compile. Oke, berhasil. Lalu untuk MQTT kita membutuhkan library, yaitu namanya PubSubsClient ya. Buka platform IO-nya, kemudian ke library. Lalu cari di sini PubSubClient. Oke, kita ambil yang ini ya, paling atas ya, by Nick O'Leary. Oke, klik. Lalu masukkan ke dalam project. Pilih projectnya. Kemudian add. Ditunggu sampai ada pemberitahuan congrats seperti ini. Lalu kita kembali ke main CPP. Oke. Nah, di bagian atas kita masukkan library-nya. Di dalam bagian include ya. Di bagian include kita akan masukkan library-nya. Seperti ini, pubsubsclient.h. Kita coba compile. Apakah sudah masuk? Oke, sukses. Di sini ada merah karena memang include path-nya bermasalah ya. Seperti biasa kita hapus aja ini VS Code ya. Hapus. Lalu Ctrl+C+P. Reload Windows. Ditunggu sampai dia buat satu folder VS Code baru. Oke, VS Code baru sudah terbuka. Oke, sekarang sudah tidak ada error ya. Oke, setelah kita declare di bagian headernya PubSubsClient ini, lalu kita perlu deklarasikan di sini WiFi client. Misalkan kita bikin sebuah kelas dengan nama client, lalu kita bikin PubSubsClient-nya itu kita kasih nama MQTT misalkan, dari koneksi WiFi-nya itu dari client. Oke, setelah itu bagian atas kita tambahin di sini deh, misalkan nama ini ya, nama MQTT brokernya. Brokernya misalkan alamatnya kita copy aja dari sini. Tes mqtt.org. Lalu setelah itu kita akan Ctrl save. Lalu di bagian setup
setelah koneksi ke WiFi, kita akan setup MQTT servernya ya. MQTT dot set server ya. Buka. Dia butuh dua parameter. Pertama domainnya, nama domainnya apa, lalu portnya port berapa. Domainnya kita menggunakan MQTT broker ya. TT broker, rubah ke dalam string ya, ke dalam, rubah ke dalam char. Lalu portnya tadi 1883 ya. 1883. Oke, setelah itu kita buat satu fungsi untuk koneksi MQTT. Sekarang kita bikin di sini void connect MQTT. Terus nanti di sini kita cek terus while MQTT connected false, artinya kalau misalkan MQTT connected-nya ini bernilai false, sorry ini tambahkan, ini karena fungsi ya, tambahkan ini. Nah jadi selama MQTT-nya nggak terkoneksi, maka misalkan kita bikin serial print line MQTT misalkan ya, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya misalkan mqtt.connect. Kalau nggak connect, misalkan kita bikin ID ya, sama seperti halnya di MQTT box. Saat kita setting ini kan perlu MQTT ID. Nah, MQTT ID-nya kita masukkan di sini. MQTT bebas, misalkan ESP32. ESP32. Ini if MQTT ESP32 connect-nya belum connect ID-nya, maka kita akan lakukan mqtt.subscribe to ESP32 time home. Oke, jadi intinya dari fungsi ini adalah pertama kita buat fungsi ya namanya MQTT connect. Nah, dia melakukan pengecekan. Selama MQTT connected-nya false ya, artinya ini kalau dia false, tidak terkoneksi, maka dia akan coba koneksikan dengan MQTT.connect, kemudian dia membawa ID dengan ID-nya itu adalah ESP32. Seperti itu. Nah, kalau ESP32 ini sudah connect, maka dia langsung melakukan subscribe ke ESP32 garis miring time home. Setelah itu kita akan masuk ke void loop. Misalkan ya, kita bikin di sini seperti ini. If MQTT dot connected-nya false ya, kalau misalkan nggak terkoneksi, maka yang akan dilakukan adalah kita akan panggil fungsi ini ya. Kita akan panggil connect MQTT, lalu setelah terkoneksi maka dia akan melakukan mqtt.loop ya, seperti itu. Nah, ini karena kita bikin fungsi baru, jangan lupa di copy kemudian kita simpan di bagian atas ya, di bawah connect WiFi. Lalu kita compile programnya. Oke, sudah berhasil, lalu kita coba upload. Oke, sukses. Kita coba cek di terminalnya. Connecting to Wi-Fi. Oke, connecting to MQTT. Oh, ini kita belum coba tambahkan ya di sini. Kalau sudah connect, kemudian subscribe. Kita coba cek lagi. Atau kita simpannya di sini deh. Kita simpan di sini.
Kita upload. Oke, sukses. Langsung connecting to Wi-Fi. Oke. MQTT connected. Jadi kita sudah terkoneksi dengan MQTT. Nah, cukup sekian tutorial kita kali ini tentang MQTT dan mengkoneksikan MQTT kita terhadap MQTT broker ya. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menerima pesan, kemudian cara mengirimkan pesan ke MQTT broker. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, komen, kemudian share tutorial ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.